Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-12. Pertanyaannya menarik nih ya. Siapakah yang mengenalkan atau siapa yang memberi sifat jahat kepada iblis atau setan? Nah, kembali lagi nih. Untuk bisa mengenal iblis dan setan itu ya Anda harus mengerti dulu apa itu artinya iblis, itu apa artinya setan. Nah, kadang setan dan iblis ini sudah disematkan lagi oleh orang kebanyakan atau umumnya adalah sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat. Saya bisa katakan iya, saya juga bisa katakan tidak. Setan atau iblis bisa berwujud, juga bisa gaib. Karena pada hakikatnya, nah kembali lagi berbicara tentang setan dan iblis, kita harus gunakan alat ukur gitu loh. Kembali lagi, untuk alat ukur itu penting. Kenapa? Karena alat ukur itu memberikan satu kepastian dalam mengetahui siapa sebenarnya setan dan siapa sebenarnya iblis. Begitu pula juga dengan jin gitu. Kalau hari ini udah banyak setan diilustrasikan ya kan, atau digambarkan seperti sesuatu yang gaib dalam imajinasinya manusia, disosokkan seperti sesuatu yang terlihat buruk dalam pandangan imajinasi manusia, maka mungkin dalam imajinari yang buruk-buruk itu akhirnya dikatakan sebagai setan. Padahal kalau yang dibilang namanya setan itu kan sebenarnya sifat ya, sifat daripada setan, bukan sosok, tapi bisa menjadi sosok ya kan, karena sifat itu nanti menjadi tabiat menjadi sebuah karakter nanti akan memunculkan wujudnya tuh ya. Sifat jadi karakter menjadi sifat menjadi karakter menjadi wujudnya. Nah, kalau dalam bahasa literatur setan itu kan dari bahasa Arab syaiton gitu kan, syaiton. Setan itu artinya itu yang membangkang. Setan itu artinya yang membangkang kalau dalam bahasa Arab. Sedangkan iblis itu dari mirip juga sih sebenarnya, perilakunya juga membangkang, tapi artinya itu yang buruk setan itu ya. Jadi setan itu artinya pembangkang, sedangkan iblis itu yang buruk. Nah, kalau disematkan bahwa setan dan iblis adalah sifat ya, kita lihat aja sifat pembangkang dan sifat buruk itu ada pada diri siapa gitu kan ya, manusia. Jangan-jangan barangnya manusia juga gitu loh ya kan. Dan kalau disematkan setan kepada sosok yang gaib lagi, akhirnya muncul imajiner yang dicarikan satu bentuk kambing hitam ketika satu pembangkangan atau keburukan itu disematkan kepada sesuatu yang imajiner, yang tidak terlihat. Jadi pada hakikatnya manusia itu tidak mau disalahkan. Jadi sifat-sifat pembangkangan itu ada pada diri setan. Nah, pembangkangan terhadap apa? Ya kembali lagi, pembangkangan pada sesuatu yang seharusnya sesuai dengan kaidah ketetapan, atau misalnya berjalan di jalan yang lurus gitu ya kan, bukan jalan yang menyimpang. Kalau menyimpang kamu keluar dari jalur ya kan. Ya analogi yang sederhana nih kita pakai aja, yang jalan yang lurus katakanlah, atau jalan yang nikmat itu ada contohnya jalan tol. Sedangkan jalan yang kurang nikmat ya bukan tol misalnya. Nah, tol bebas hambatan dan kamu mendapatkan kelenggangan dalam jalan itu ya kan, kenyamanan, kelenggangan, tidak bermacet-macet. Sedangkan jalan ekonomi atau selain tol, kamu harus bermacet-macet, ria, berpanas-panasan, menunggu waktu lama, ya menyiksa dalam kalbu kamu gitu kan, menyiksa dalam kejiwaan kamu ya, karena kamu punya sifat ketidaksabaran ya kan, ketidaktangguhan ya, ada sifat itu yang membuat kamu tersiksa ketika tidak berada di jalur yang benar atau jalur jalan tol tadi. Nah, kembali lagi kepada
Siapakah yang memberi sifat jahat kepada setan atau iblis? Siapa yang memberi legitimasinya? Itu kembali lagi kepakai alat ukur tadi. Nah, kalau berbicara tentang alat ukur, kita harus punya kesepakatan dulu, gitu loh. Kayak misalnya, contoh untuk mengambil sebuah keputusan dari kedua belah pihak dalam mengambil keputusan dalam mencari sesuatu solusi, gitu kan. Misalnya mengukur alat berat. Apa sih yang harus dijadikan ukuran untuk mengukur suatu satuan berat? Gitu. Berat misalnya kilogram, ya. Alat ukurnya apa untuk mengukur satuan berat itu? Nah, ada yang mengatakan alat ukur untuk mengukur satuan berat itu adalah timbangan. Alatnya adalah timbangan, satuannya kilogram, gitu kan. Alatnya timbangan. Kata pihak yang satu. Pihak yang lain mengatakan bukan dengan timbangan, tapi dengan penggaris, gitu, alat ukurnya. Salah enggak? Sah-sah aja, itu namanya juga persepsi, ya kan? Nanti pengetahuan itu akan datang ketika terjadi satu pembuktian dengan alat ukur itu untuk mengukur satu berat menggunakan penggaris atau timbangan. Nah, ketika dilakukan pengujian, ternyata dimenangkan oleh timbangan. Karena timbangan mampu mengukur berapa beban berat satuan dari satu benda itu. Nah, sedangkan penggaris tidak bisa menunjukkan berapa berat dari satuan berat tadi, benda yang berat tadi, untuk mengukur berat benda, suatu benda. Karena penggaris fungsinya bukan untuk mengukur berat, tapi mengukur panjang atau lebarnya satu ukuran atau garis, gitu kan. Nah, ya penggarisan. Nah, dengan pembuktian itulah kita menggunakan alat ukur. Sama kembali ketika dipertanyakan siapa yang memberikan sifat buruk atau sifat jahat itu pada setan atau iblis, gitu kan ya. Kita harus lihat literaturnya, siapa yang bisa memberikan penamaan setan dan penamaan iblis itu dalam rangka simbol dari suatu keburukan atau kejahatan. Dari artinya ini sudah bisa dikategorikan kenapa dia dikatakan jahat. Setan artinya pembangkang, sedangkan iblis artinya yang buruk, gitu. Walaupun di dalam keburukan itu juga ada perilaku pembangkangan. Misalnya kalau kita ambil literaturnya di Quran, gitu, Kitabiah Quran, kenapa iblis tidak mau sujud sama perintah Tuhan? Dia dianggap juga sebagai satu pembangkangan. Berarti pembangkangan itu adalah sesuatu yang buruk, gitu kan? Nah, jadi antara setan dan iblis punya kriterianya masing-masing. Nanti Anda tinggal bukanya literatur di Kitabiah di Quran. Apa sih gambaran setan dan apa sih gambaran iblis? Nah, misalnya kalau setan di Kitabiah di surat 17 ayat 7, di situ dikatakan sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah temannya setan. Nah, berarti penyematan kata setan itu pada hal-hal yang bersifat pemborosan. Jadi kalau hari ini kamu melakukan satu pemborosan, ya disebut itu perilakunya setan. Kenapa sih? Ya karena nanti berujung pada keburukan, gitu loh. Coba, kamu punya uang, kamu boros hambur-hamburkan, ya, terus kamu tidak punya manajemen yang baik, perhitungan yang baik, yang membuat akhirnya dalam siklus kehidupan itu di balik kesulitan ada kesenangan. Nah, ketika di masa kesulitan itu kamu menunggu sampai masa kemudahan itu akan datang. Tapi ketika kemudahan itu atau kesenangan itu kamu dapatkan, sedangkan kesenangan punya masa berlaku atau siklus di mana dia akan kembali pada kesulitan. Itu sudah hukumnya begitu. Gelap terang. Kalau terang dia artikan sebagai kesenangan, sedangkan gelap diartikan kesulitan.
Sedang terang diartikan sebagai suatu kesenangan. Berarti ada siklus masa berlaku di mana kesenangan itu tidak selamanya senang dan sulit tidak selamanya sulit. Begitu pula di alam, gelap dan terang tidak selamanya gelap dan tidak selamanya terang. Ada silih berganti. Hanya saja ketika kamu memasuki masa kesenangan, maka kita ambil contoh saja bahwa ada 12 jam masa terang itu berlaku, berarti ada 12 jam masa kesenangan. Dan ada 12 jam masa kegelapan, ada 12 jam juga masa kesulitan. Maka di balik kesulitan ada kesenangan, di balik kesenangan ada kesulitan. Ketika kamu mendapatkan kesenangan, masa berlaku itu 12 jam. Kalau kamu mampu memanagenya dengan baik. Tapi karena kamu tidak mampu memanagenya kesenangan itu dengan baik, euforiamu terlalu berlebihan, melakukan pemborosan-pemborosan yang mengakibatkan masa kesulitan datang. Sebelum masa kesulitan datang, masuk jam 3, baru jam 3 sudah habis. Maka kesengsaraan yang kamu dapatkan akan lebih panjang ketika kesengsaraan itu belum masuk. Jadi masa kesenangan 12 jam tapi baru jam 3 sudah habis duluan, maka ada masih sisa 9 jam kamu harus mengalami kesulitan. Ditambah 12 jam kesulitan, berarti 9 ditambah 12 jam kurang lebih 21 jam masa kesulitan kamu. Kalau diilustrasikan dalam satu konsep gelap dan terang memiliki durasi waktu. Nah, berarti bisa kita simbolkan bahwa kita berbicara dalam sebuah siklus yang dimana kesenangan dan kesulitan itu merupakan pasangannya. Gelap dan terang merupakan pasangannya. Buruk dan baik merupakan pasangannya. Membangkang dan taat pasangannya. Maka di dalam jiwa seseorang itu punya kecenderungan berbuat baik dan punya kecenderungan berbuat jahat. Kalau dalam bahasa kita biasanya dikatakan kecenderungan untuk berlaku fujur, yang buruk-buruk, yang membangkang-membangkangkan, opositnya yang sesuatu yang jelek-jelek dengan sesuatu yang baik-baik. Nah, itu adalah dua kesetimbangan atau yang berada di dalam jiwa manusia. Kecenderungan untuk melakukan baik, perbuatan baik, atau kecenderungan melakukan perbuatan buruk. Di mana punya masa berlakunya. Di dalam keburukan ada kebaikan, di dalam kebaikan pun juga ada keburukan. Nah, itu yang harus kamu pelajari antara baik dan buruk. Ketika ditanyakan baik, ketika ditanyakan antara baik dan buruk yang ada di dalam kejiwaan seseorang, siapa yang menang? Jawabannya ya tergantung siapa yang kamu beri makan. Ketika buruk yang kamu makan, maka buruk itu akan mendominasi atau akan menguasai yang baik. Begitu pula juga sebaliknya, ketika yang baik kamu kasih makan, maka yang baik akan mendominasi yang buruk. Itu aja. Jawabannya simpel. Jadi penyematan sifat jahat kepada iblis dan buruk itu adalah satu sifat-sifat karakter dari iblis dan setan. Ya, nanti Anda tinggal lihat literaturnya. Apa yang dilakukan setan, kayak tadi pemborosan itu perilakunya setan, yang membangkang itu perilakunya setan, iblis tidak mau taat, ya kan? Terus apalagi? Setan itu misalnya mengajak manusia keluar dari kegelapan, dari terang menuju pada kegelapan, ya kan? Mengajak hal-hal yang bersifat buruk gitu. Yaitu penyematan kata setan dan kata iblis itu yang harus Anda bongkar dulu. Siapa itu sebenarnya setan? Jangan diilustrasikan seolah-olah setan itu diobjekkan dalam dimensi imajiner, ya kan, gaib, tidak terlihat. Ya, gaib itu kan maksudnya setan itu juga ada di dalam diri kamu. Nanti akan munculkan wujudnya, ya bisa jadi barangnya kamu. Ya, siapa yang boros nih? Pemboros itu adalah sifatnya atau temannya setan. Mengajak dari perbuatan baik kepada perbuatan buruk, kerjaannya setan. Ya, terus dijadikan manusia itu bersifat keluh kesah dan kikir, sifatnya setan, ya kan?
Artinya wujudnya itu ada pada manusia. Kalau ditanyakan setan uka-uko yang ada di alamnya itu dimensi imajiner. Karena kalau bicara imajiner nanti bicara tentang fungsi otak nanti itu. Kita bicara dalam dimensi yang luas, otak itu apa saja yang bermain. Ada namanya korteks, ada namanya cerebellum, ada namanya cerebellum, ada namanya hipotalamus, ada namanya amigdala. Ya kan banyak sirkuit-sirkuit yang mesti lagi dijelaskan itu. Nah, banyak pengertian-pengertian begitu tuh. Nanti ya intinya kembali kepada pertanyaan yang ke-12, apakah yang memberi sifat jahat kepada iblis dan setan, ya kembali kepada literatur apa yang kamu gunakan untuk mengambil satu dasar ukuran yang benar, siapa itu setan dan siapa iblis, ya enggak. Nah, jadi kamu punya alat ukur dulu untuk bisa mengukur bahwa setan itu seperti apa dan iblis itu seperti apa, malaikat seperti apa, Adam itu seperti apa, manusia itu seperti apa, binatang seperti apa. Ya buat literatur perbedaan-perbedaan dengan alat ukur, karena dengan alat ukur itulah memudahkan kita untuk bisa melihat kenyataannya. Nah nanti untuk benar atau salahnya dengan alat ukur itu ya uji aja ya. Jadi kurang lebih gitu jawabannya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan 1 sampai dengan 12 kita sudah jawab. Nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dikerucutkan lagi ya silakan bertanya, boleh dititipkan message atau tinggalkan pesan di situ. Nanti coba saya jabarkan. Literatur ini nanti mau pakai alat ukurnya kitabiah boleh, kitabiah apa saja pun boleh. Yang penting bahwa kalau Anda manusia gunakan rasionalitas. Ketika Anda manusia gunakan logika berpikir. Ketika Anda manusia gunakan keberakalan kalian. Jika Anda tidak menggunakan rasionalitas, tidak menggunakan logika berpikir dan tidak menggunakan keberakalan Anda tidak bisa disebut sebagai manusia. Lalu siapa? Yang nggak tahu, sebut aja diri Anda siapa. Silakan, bebas. Intinya dalam sebuah diskusi yang dicari bukan argumentasi dalam pembenaran, tapi argumentasi yang merujuk pada satu kebenaran. Dengan kebenaran itulah terciptanya sebuah kesepakatan. Maka dengan kesepakatan atas dasar kebenaran itulah kita menjalankan kehidupan. Jadi kurang lebih begitu para sahabat. Saya ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, puji Tuhan, damai sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, damai sejahtera.